Sistem Necromancer, bab 826 sampai dengan 830. Bab 826 kekuatan tempur yang berlebihan. Ketika mereka melihat sasaran dengan jelas, kedua belah pihak terkejut. Sebuah kerangka yang tingginya lebih dari 3 meter dan berbentuk seperti serangga raksasa berdiri di tengah lapangan. Kerangka berwarna abu-abu besi itu bersinar dingin di malam hari, seolah-olah dilapisi dengan lapisan baju besi. Kedua pasang sayap itu bergetar cepat, menimbulkan hembusan angin di tempat. Bala bantuan musuh, pikiran ini muncul dalam benak kedua belah pihak pada saat yang bersamaan. Bunuh gelombang, di medan perang, seseorang berteriak keras. Medan perang yang tadinya stagnan, berubah menjadi kacau lagi. Suara teriakan dan benturan senjata kembali memenuhi seluruh medan perang. Berdengung gelombang, rongga mata kosong, Sanshan memandang sekeliling. Api jiwa biru tua memancarkan napas kematian yang dingin. Kemudian, pandangannya tertuju pada seorang pria berjubah hitam yang memegang belati di masing-masing tangannya. Dengan ketukan ringan kakinya, sosoknya melesat keluar lagi, bagaikan kilatan cahaya. Brengsek, lelaki berjubah hitam itu mengutuk dan menangkis tubuhnya dengan dua belati. Bang gelombang, detik berikutnya. Sebuah kekuatan besar menghantam dadanya dan tubuhnya terlempar mundur seperti bola meriam. Pihak kerajaan Yeke tercengang. Bala bantuan sendiri. Tidak ada waktu untuk menunjukkan kegembiraan. Kerangka serangga yang tinggi muncul lagi di hadapan seorang pemimpin kerajaan. Bang gelombang, Panglima level 18 yang mengenakan baju zirah kerajaan itu meludahkan darah dari mulutnya. Lalu tubuhnya terpental mundur dan jatuh ke tumpukan batu, disertai asap dan debu mengepul. Kerangka itu terus bergerak maju, seperti kelereng, menyerbu ke arah banyak profesional level 18. Mereka yang sedang berjuang atau yang baru saja hendak berdiri, tersungkur lagi. Seperti kelereng yang bergerak maju mundur. Pada titik ini, semua orang bereaksi. Ini adalah kekuatan ketiga yang telah bergabung, dan identitasnya tidak sulit ditebak. Rangka Kota Rentam. Kota perbatasan kecil yang merebut beberapa kota dalam waktu kurang dari sebulan. Kapan kerangka sekuat itu muncul di sana? Satu orang dapat menekan profesional level 18 di kedua sisi. Lindungi komandan. Bubar. Jangan berkumpul. Kunci dengan kunci besi. Suasana menjadi makin kacau. Semua orang kebingungan. Berusaha menghindari serangan kerangka raksasa dan mencari cara untuk melawan. Kedua belah pihak yang semula berselisih harus mengesampingkan kebencian mereka dan bekerja sama untuk menghadapi ancaman di hadapan mereka. Seseorang yang mencurigakan ditemukan di belakang, mungkin seorang ahli nujum. Di balik medan perang, Wu Heng dan kedua hantu itu menjaga jarak tertentu satu sama lain. Glenda tidak mengikutinya karena dia menggunakan kemampuan Steel Flash untuk merasuki mayat anggota perkumpulan rahasia. Jika kemampuannya dihilangkan, mayat tersebut tidak dapat digunakan lagi. Satu orang dengan dua jiwa. Keduanya menatap medan perang di depan dengan terkejut. Wow, Sanshan keren banget. Memantul-mantul kayak kelereng, kata Xiao Xiao penuh semangat. Lagi pula, itulah yang memberinya nama itu. Dan ia bisa mengalahkan beberapa karakter level 18, seolah-olah ia sekuat itu. Penny juga berkata, apakah kemampuan bertarung Winky begitu dilebih-lebihkan? Sanshan telah mengambil tindakan beberapa kali sebelumnya, tetapi semuanya merupakan serangan diam-diam terhadap musuh yang terisolasi. Dia mengalahkan musuh dalam 2 atau 3 gerakan, tetapi tampaknya dia tidak punya banyak kekuatan. Menurut gagasan Wu Heng, kesulitan untuk meningkatkan ke level 20 sangat besar dan pasti akan ada peningkatan kemampuan. Namun pada saat ini, sebuah kerangka berkilau tengah mengamuk di tempat kejadian. Menyeret jatuh 6 profesional level 18. Saya masih sedikit terkejut. Pada saat ini, Kasu juga ikut turun ke medan perang dan bertempur melawan musuh. Paman, penjaganya datang. Xiao Xiao mengingatkan. Desir-desir gelombang. Begitu dia selesai berbicara, beberapa anak panah melesat ke arahnya. Wu Heng menghindar sedikit ke samping, dan anak panah itu menembus pohon di belakangnya dengan bunyi dentang. Tepat di depan kami, sekelompok besar penjaga bergegas mendekat, meneriakkan kata-kata seperti, bunuh Necromancer, dan bunuh pengkhianat manusia.
saat mereka menyerbu ke depan. Tampaknya dia tidak bodoh, karena dia tahu cara membunuh dirinya sendiri. Sang ahli nujum. Kerangka itu mati dengan sendirinya. Bunuh, mayat hidup akan menang. Xiao Xiao meraung dan menyerbu keluar, merasuki seorang prajurit dan mematahkan lehernya. Benny juga bergegas maju dan memilih orang-orang tingkat tinggi di tengah untuk membunuh mereka satu persatu. Wu Heng mengeluarkan senapan mesin dari cincin luar angkasa, mengeluarkan sihir summon arrow, dan menarik pelatuknya. Tembakan pertama. Di bawah pengaruh summon arrows, peluru ditembakkan dalam pola berbentuk kipas seperti peluru senapan. Dan prajurit di depan langsung terlempar mundur dan jatuh ke tanah. Banyak yang tewas atau terluka. Lalu, api kembali menyembur keluar dari moncongnya. Meski efek, memanggil anak panah, telah hilang. Namun masih menantikannya, para prajurit yang datang berjatuhan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, ruang terbuka di depannya dipenuhi mayat dan darah. Wu Heng melirik medan perang dan melepaskan Battlefield of the Dead. Seluruh area itu dipenuhi dengan suara tulang yang bergesekan satu sama lain. Kerangka-kerangka yang mengenakan baju zirah dan memegang pedang berdiri satu demi satu. Kelilingi bagian depan, tabrakan gelombang. Kerangka-kerangka itu langsung berhamburan, mengepung tumpukan batu di depan. Tumpukan batu, hanya ada 4 profesional level 18 yang tersisa yang dapat berdiri. Dari 2 yang tersisa, 1 terkubur di bebatuan, dan yang lainnya terinjak-injak di bawah kaki kerangka serangga yang tinggi. Pada saat itu, semua prajurit di sekitar berubah menjadi kerangka, dan dalam kegelapan malam, api biru jiwa mereka terhubung menjadi satu. Kilatan cahaya yang pekat membuat orang merasa kedinginan. Di balik kerangka itu, seorang pria muda berjubah mewah berdiri dalam kegelapan, menatap sisi ini dalam diam. Seperti dewa kematian di malam yang gelap, di antara orang-orang berjubah hitam, mata penyihir viola melebar di balik tudungnya. Wajahnya penuh dengan keheranan dan keterkejutan. Itu benar-benar anak itu. Treasure Island hanya mampu melakukan beberapa taktik yang meragukan. Ternyata dialah yang menyebabkan pejabat tersebut menghilang beberapa hari lalu. Tetapi mengapa pertumbuhannya begitu cepat? Apa kerangka itu pemberian asosiasi? Kerangka itu bisa melawan begitu banyak pemain profesional level 18. Ayo bekerja sama dan keluar bersama. Prajurit level 18 berjubah hitam itu membuang ramuan di tangannya dan berkata dengan suara serius. Panglima kerajaan, yang bersandar di dinding, mengangguk dan berkata, siapapun yang mencoba melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan selama ini akan mati dengan menyedihkan. Oke, prajurit itu mengangguk. Komandan itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, serang ke kiri. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa orang mulai berhamburan ke kiri. Wu Heng menatap orang-orang yang tiba-tiba menyerang dan memberi perintah, serang. Tabrakan gelombang. Semua kerangka di sekitar bergegas menuju ke pusat. Kumbang badak kerangka, Sanshan, berubah menjadi aliran cahaya. Langsung menyerbu keempat orang itu dan melancarkan pengepungan bersama dengan kerangka lainnya. Keempat profesional level 18 tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Masing-masing dari mereka menggunakan kemampuannya sendiri dan terus mencoba untuk keluar. Paman, asapnya sudah hilang, seru Xiao Xiao sambil menunjuk ke kejauhan. Wu Heng menatap dengan saksama. Di medan perang yang kacau, awan asap putih keabu-abuan. Di bawah naungan malam, melewati celah-celah kerangka dan bergegas menuju pinggiran. Setelah melintasi jangkauan kerangka itu, ia berubah menjadi serigala asap yang berlari kencang dan mempercepat kecepatan melarikan dirinya lagi. Penyihir itu, ekspresi Wu Heng membeku. Pasti dia, aku punya kesan yang mendalam padanya. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos kali ini. Melihat ke area pertempuran, hanya 3 profesional yang tersisa dikelilingi oleh kerangka. Kecuali Anda memiliki beberapa kemampuan khusus, Anda tidak dapat melarikan diri. Hentikan dia, teriak Wu Heng pada asap yang keluar, lalu mengeluarkan karpet terbang dari cincin luar angkasanya. Mayat itu dibungkus dalam karpet terbang dan dijatuhkan pada ketinggian tertentu, lalu dikejar ke arah asap. Kedua hantu itu juga meningkatkan kecepatan pengejaran mereka, terus-menerus mencoba merasuki tubuh itu. Namun dalam keadaan asap,
Mereka berbeda dari makhluk normal. Baik Xiao Xiao maupun Benny, yang telah mencapai level 20, tidak dapat menyelesaikan kepemilikannya. Benny terbang kembali. Nadanya cemas. Kami tidak dapat memilikinya. Jadi kami mengandalkanmu. Wu Heng duduk di karpet terbang, mengeluarkan senapan mesin, dan menembakkan beberapa tembakan ke dalam asap. Peluru menembus asap, dan selain menimbulkan sedikit debu, tidak ada tanda-tanda cedera. Paman, apa yang harus kita lakukan? Xiao Xiao juga terbang kembali. Ikuti dia. Aku rasa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dalam kondisi seperti ini, kata Wu Heng langsung. Kemudian, Wu Heng mengangkat tangannya dan memadatkan teknik pemanggilan guntur. Hah, gelombang. Langit tertutup awan gelap. Klik, klik gelombang. Kilatan petir berjatuhan dari langit, menghantam asap yang mengepul di bawahnya. Bab 827 Pengujian. Serigala asap, yang tadinya berlari kencang, tiba-tiba menghilang. Ia berbalik dan menatap sosok yang mengejar di langit dengan ketakutan, dan asap pun menghilang seketika. Ia berubah menjadi beberapa hewan asap lagi dan melarikan diri ke berbagai arah. Sinar petir menangkis dan menembak dua di antaranya secara berurutan, lalu terus mengejar yang paling jauh. Setelah hanya 2 langkah, hewan itu menghilang dengan sendirinya. Hilang total. Wajah Wu Heng berubah jelek. Kehilangan dia. Lihat apakah ada sinar cahaya setingkat penyihir. Kedua hantu itu bangkit lagi dan mulai mengamati ke arah mana hantu-hantu lainnya pergi. Lalu dia kembali dan berkata, Paman, tidak. Aku juga tidak punya apa-apa di sini. Dia pasti bersembunyi, kata Benny. Dia kabur lagi. Wu Heng menggertakkan giginya. Ini adalah ketiga kalinya penyihir itu melarikan diri. Pertama kali ketika ia berhadapan dengan Diaken Imiro. Kedua kalinya ketika ia dikepung oleh Imiro dan penyihir tua Gian Vito. Dan ketiga kalinya ia lolos dari tangannya sendiri. Kemampuan penyihir ini sungguh istimewa. Belum lagi efektivitas tempurnya. Kemampuannya melindungi diri sendiri sangat langka dalam profesi ini. Paman, tidak apa-apa. Kita sudah mengalahkan 5 dari mereka. Jadi tidak masalah jika satu pun kabur. Jangan sedih. Xiao Xiao menghampiri dan menghiburnya dengan lembut. Oke. Beri Xiao Xiao sedikit wajah dan tangkap dia lain kali. Wu Heng mengendalikan karpet terbang untuk terbang kembali. Pada saat ini, pertempuran di daerah reruntuhan telah berakhir. Kerangka-kerangka itu disiagakan, dan beberapa mayat ditempatkan di ruang terbuka di tengah. Karpet terbang dilipat dan Wu Heng jatuh dari langit. Kerangka di sekitar mundur dan memberi ruang bagi mereka. Lepaskan semua peralatan dari mayat. Para kerangka itu segera beraksi, mulai melucuti perlengkapan dari mayat-mayat itu. Setelah menarik semuanya keluar, Wu Heng menaruhnya ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian dia membuka teknik mansion dan berkata, seret mayatnya masuk. 5 mayat dengan luka berbeda diseret ke dalam teknik mansion. Wu Heng mendatangi mayat pertama dan melepaskan teknik kebangkitan. Gelombang batuk-batuk gelombang. Mayat itu tiba-tiba membuka matanya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Wu Heng menggunakan teknik pemeliharaan kehidupan untuk menjaga tanda-tanda vitalnya dan kemudian memberinya 2 pil. Dengan pikiran, sebuah sangkar otomatis terbentuk di udara, menjebak profesional yang dibangkitkan di dalamnya. Kemudian, Wu Heng terus menggunakan metode yang sama untuk menyelamatkan mayat-mayat yang tersisa. Kandang besi bermunculan silih berganti, mengurung kelima orang yang terluka parah dan sekarat di dalamnya. Kalian semua masuk dan awasi mereka, perintah Wu Heng di luar. Kerangka-kerangka di luar mulai berjalan memasuki rumah besar itu satu demi satu. Kau Wu Heng dari kota Rentam. Gelombang. Targetmu seharusnya pangeran kedua. Kita punya tujuan yang sama. Jadi kita bisa bekerja sama. Seorang pria terbatuk kering dan berbicara. Kita juga bisa bekerja sama. Perang di antara kita hanyalah kesalahpahaman. Orang lain menyusul. Aku bisa membeli hidupku dengan uang. Kau tentukan harganya. Wu Heng, tolong pertimbangkan. Sekalipun aku pergi, aku tidak akan memberi tahu siapapun tentang apa yang terjadi di sini. Wu Heng, kau yang tentukan syaratnya. Semua orang mulai berbicara. Dan dengan datangnya kerangka satu demi satu, seluruh ruangan menjadi berisik.
Wu Heng memandang beberapa orang itu dan tidak terkejut sama sekali. Siapapun yang datang akan mencoba berbicara dengan saya. Awasi mereka. Kalau mereka tidak patuh, tusuk saja beberapa kali. Tapi jangan di bagian vital, kata Wu Heng sambil berjalan keluar. Sihir rumah besar itu dimatikan dan teriakan di dalamnya menghilang. Berdiri di atas tumpukan batu, aku melihat sekeliling. Setelah membiarkan hantu itu kembali, kenakan topi kondektur lagi dan kembali ke kota Sidi. Setengah jam kemudian, kereta berhenti. Wu Heng memanfaatkan malam itu dan merapal mantra teleportasi beberapa kali untuk kembali ke kediaman putri. Rumah besar, kamar samping, lingkaran sihir itu perlahan terbentuk, dan sosok Wu Heng segera muncul setelahnya. Dua hantu juga terbang segera setelahnya. Disinilah para anggota Ordo Rahasia Granda Possession tinggal. Lagi pula, mereka orang luar dan hanya bisa diatur di kamar-kamar samping di luar. Di ruang belajar yang remang-remang, Glenda duduk di meja, menatap buku di tangannya dengan bantuan cahaya dari batu cahaya. Melihat Wu Heng datang, dia bertanya, "Apa yang baru saja kamu lakukan?" "Saya kembali ke kota Nilali dan berencana untuk kembali dan melihat-lihat. Saya kebetulan melihat orang-orang dari kedua belah pihak masih bertempur. Jadi saya mengalahkan mereka berdua," kata Wu Heng santai. 5. Penyihir itu berubah menjadi asap dan melarikan diri lagi, kata Wu Heng tanpa daya. Alis Glenda terangkat, dan dia menatapnya dengan aneh. "Apakah kamu membiarkannya pergi? Kenapa aku harus melepaskan air?" Kemampuannya untuk berubah menjadi asap agak istimewa. Aku dan Xiao Xiao mengejarnya melewati separuh hutan lebat, tapi tetap tidak bisa menangkapnya. Xiao Xiao pun kooperatif dan bersaksi. "Ya, kami tidak bisa merasuki Suster Benny." Paman menyambarnya dengan petir di udara, tetapi tidak berhasil menangkapnya. Mendengar Xiao Xiao mengatakan ini, Glenda mengangguk. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Sekarang setelah dia pergi, kau tak perlu khawatir dia akan membocorkan sebagian informasimu. Setidaknya pangeran tertua akan tahu kekuatanmu. Tapi kau tak perlu khawatir, dengan kekuatanmu saat ini, pangeran mungkin tak akan bisa mengancammu." Wu Heng tidak lagi sama seperti saat dia berada di kota Blackstone. "Saya juga khawatir tentang kebijakan kerajaan Yeko dan tagihan orang-orang di atas saya. Sekalipun dia tahu kekuatannya sendiri, atau tahu bahwa dia telah membunuh pembunuh bayaran yang disewanya, akan sulit baginya untuk menimbulkan ancaman apapun padanya. Menyerang Treasure Island, atau laporkan ke asosiasi. Dia telah menyewa pembunuh sekte. Apakah dia akan membicarakan hal ini dengan asosiasi? Kecuali jika dia bodoh. Baiklah, aku akan memperhatikannya." Glenda lalu berkata, "Lain kali kau naik kereta hantu, lebih baik kau jangan meninggalkan kami di luar." "Apa masalahnya? Aku baru saja bertanya di mana kau berada. Aku merasa koneksiku denganmu terputus 2 kali. Seharusnya saat kau naik kereta hantu, meskipun tidak ada kerusakan yang berarti, kau harus tetap berhati-hati," jelas Granda. "Baiklah," Wu Heng mengangguk. Glenda melanjutkan, "Tubuhku ini sudah terlalu tua. Kurasa hanya bisa bertahan 2 atau 3 hari sebelum muncul kelainan yang jelas. Kamu harus bersiap," Wu Heng berkata. "Aku akan mencari alasan untuk mengirimmu keluar besok. Lalu kita akan membuang mayatnya di alam liar." "Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan kembali dulu." "Ya," Glenda mengangguk, mengambil buku di sampingnya dan meneruskan membaca. Wu Heng menggunakan teleportasi untuk kembali ke bangunan utama rumah besar itu. Naik ke atas dan masuk ke ruang belajar. Ketika aku membuka pintu, aku melihat sang putri sedang beristirahat di depan meja. Rambutnya acak-acakan dan dia mengenakan pakaian yang agak netral, seperti tentara bayaran wanita yang sedang menjalankan misi. Suara pintu terbuka membuat sang putri tiba-tiba membuka matanya. Melihat Wu Heng masuk, ekspresinya kembali tenang. "Sudah selesai?" tanya sang putri sambil merapikan rambutnya, berdiri, dan berkata, "Setelah menandatangani kontrak, penanda tangan akan percaya dan patuh dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, perkataannya lebih sopan dari sebelumnya." "Sudah beres. Apa kau siap di pihakmu?" Wu Heng berjalan mendekat. Sang putri memberi ruang di depan meja dan berkata, "Sudah kuurus." Selain kebiasaan bergerak,
Ada juga buku harian pangeran kedua. Aku ingin kau membiasakan diri dengan isi dan tulisan tangannya. Setumpuk buku catatan dikeluarkan. Sang putri melanjutkan. Sebaiknya kau cari alasan untuk libur besok. Mungkin sulit menguasai semua hal ini dalam satu malam. Wu Heng melihatnya dan berkata, mencari alasan akan membuat Anda lebih mungkin dicurigai. Jika seorang menteri menguji keadaan, mungkin akan ada masalah. Wu Heng melihat barang-barang di atas meja, berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Kemudian, ia menemukan ruang yang luas dan mulai mengayunkan tubuhnya pada frekuensi tinggi. Dalam sekejap mata, 6 sosok identik muncul. Mereka berkumpul dalam lingkaran dan mulai berdiskusi. Ayo, ceritakan padaku tentang kebiasaan dan tindakan kecilnya. Wu Heng yang lain berkata, sekarang setelah kau selesai menceritakannya, ceritakan padaku tentang kebiasaan bicaranya. Dua orang di sebelah kanan merobek kertas itu, masing-masing memegang setengahnya dan mulai membaca. Selebihnya, mulailah meniru nada-nadanya. Seluruh ruang belajar menjadi hidup dalam sekejap. Sang putri berdiri di sana, menggosok matanya untuk memastikan dia tidak silau atau berhalusinasi. Siapakah sebenarnya orang ini? Hari berikutnya, di aula yang hikmat, Wu Heng mengenakan pakaian indah dan duduk di atas dengan postur tegak. Di bawah mereka ada Menteri Administrasi, Edwin, dan Presiden Serduan yang bertubuh kekar. Menteri Administrasi terus mengamati ke atas dengan matanya. Ia kemudian membungkuk sedikit, lalu berdiri lagi. Tatapannya lembut namun waspada dan curiga. Ia tersenyum dan berkata, Yang Mulia, sudah lama Anda tidak pergi ke kota Nilali dan berbicara kepada kami seperti ini. Melihat Anda hari ini mengingatkan saya pada saat saya menemani Anda belajar membaca. Yang Mulia, apakah Anda masih ingat siapa yang secara pribadi mengoreksi postur tubuh Anda ketika Anda pertama kali belajar ilmu pedang, yang membantu Anda meningkatkan kemampuan pedang Anda? Setelah berkata demikian, sepasang mata tiba-tiba menoleh dan menatap sisi ini lekat-lekat. Bab 828 ternyata itu adalah produk eksperimental. Sungguh, seperti yang dikatakan Putri Natalia, kontak sesaat mungkin cukup untuk membodohi mereka. Tetapi tidak mudah untuk menyamar sebagai pangeran kedua untuk waktu yang lama. Pagi-pagi sekali, kedua orang ini datang menemui saya. Secara kata-kata, itu adalah godaan langsung. Wu Heng tampak agak malu, tetapi tersenyum dan menjawab, tentu saja aku ingat. Instruktur kami saat itu adalah Sigismund. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu dan lambat belajar. Kamulah yang mencarikan asisten untukku. Dan aku diam-diam berlatih dengannya. Dan aku berhasil menyelesaikan penilaiannya. Menteri Administrasi Edwin mengangguk sedikit. Pertanyaan pertama memang benar. Tanpa menunggu dia melanjutkan bertanya. Wu Heng menghela napas lagi. Mencoba mengembalikan topik ke situasi saat ini. Seharusnya aku bekerja lebih keras sebelumnya. Mungkin situasi saat ini akan lebih baik. Setiap orang dibesarkan dengan cara yang berbeda. Yang Mulia memikul tanggung jawab berat untuk memulihkan bangsa. Jadi tidak perlu berlarut-larut. Saran Menteri Administrasi. Ia kemudian mengajukan pertanyaan lain. Yang Mulia, apakah Anda ingat tupai yang kita temui saat berjalan-jalan di halaman? Anda bahkan memberinya nama. Apa itu? Zo. Dia kabur dan kami tidak menemukannya setelah mencari sekian lama. Jawab Wu Heng lembut. Menteri Administrasi sudah memahami situasi setelah mendengar kedua pertanyaan tersebut. Dia duduk kembali di kursinya, melirik presiden di sampingnya, dan mengangguk kecil. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan semuanya adalah rahasia dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat saya bicarakan dengan santai. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan pangeran di depannya. Kelegaan akibat godaan berakhir. Presiden berbicara dengan suara berat. Yang Mulia, mohon ceritakan secara rinci apa yang terjadi di kota Nilali. Siapa yang menyerang di sana? Ketika masalah ini diangkat lagi, Wu Heng merasa sedikit lega. Tampaknya ujian terhadap saya telah dilewati. Aku membaca buku harian itu tadi malam dan mendengarkan sang putri berbicara sepanjang malam. Ingat sebagian besar hal. Tapi saya juga takut kalau pihak lain tiba-tiba menanyakan sesuatu yang tidak saya ketahui. Wu Heng menopang dahinya dengan tangannya, dengan ekspresi getir di wajahnya, dan berkata,
Di Talio, dia berkolusi dengan sekte tersebut dan mengatur beberapa profesional level 18 untuk menyerang kota Nilali. Kedua menteri di bawah saling memandang. Benar saja. Itu adalah seseorang dari pihak pangeran tertua. Presiden bertanya, bagaimana situasi pada saat itu? Tadi malam, tentara diatur untuk pergi ke kota Nirali semalaman. Namun perlu waktu beberapa hari untuk mendapatkan respons yang spesifik. Kita hanya dapat memperoleh pemahaman awal tentang situasinya dengan bertanya. Aku hanya tahu ada 4 pembunuh total. Aku tidak tahu bagaimana mereka menemukan rumahku. Suasana saat itu cukup kacau. Dan aku melarikan diri di bawah perlindungan pengawal pribadiku. Wu Heng menghela napas lagi setelah selesai berbicara. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang memalukan. Apa rencana Anda, Yang Mulia? Tanya Presiden lagi. Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Informasi saya di sini harus dirahasiakan untuk mencegah lebih banyak pembunuh mengancam tempat ini. Mari kita tunggu informasi detail dari kota Nilali. Lalu kita bisa membahas rencana selanjutnya. Baik, Yang Mulia, saya akan memperkuat pertahanan kota dan menyusun rencana lain setelah berita ini disampaikan, kata Presiden dengan suara berat. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pada saat ini, Glenda berdiri perlahan. Ia masih dirasuki oleh tubuh lelaki tua dari ordo rahasia itu, yang terbungkus rapat, tetapi kulitnya sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan yang serius. Dia membungkuk terlebih dahulu, lalu berkata, Yang Mulia, izinkan saya pergi sebentar dan mentransfer lebih banyak dana. Tanpa menunggu Wu Heng berbicara, Menteri Administrasi di bawah adalah orang pertama yang berkata, jika kita pergi sekarang, saya khawatir hal itu akan menarik perhatian. Sederhananya, mereka khawatir informasi tentang pangeran kedua di sini akan bocor. Aku punya metode sendiri yang bisa memastikan aku tidak akan ditemukan musuh, kata Glenda dengan tenang. Kedua menteri itu memandang Wu Heng pada saat yang sama, menunggunya membuat pengaturan. Wu Heng berkata, karena kamu yakin, pilihlah waktu untuk pergi agar tidak menarik perhatian orang lain. Baik, Yang Mulia. Glenda mengangguk dan kembali duduk di kursinya. Selesai membicarakan masalah itu, beberapa dari mereka duduk dan mengobrol tentang beberapa hal. Kedua menteri itu berdiri, membungkuk dan pergi. Wu Heng masih duduk di kursi dan menunggu sebentar. Kemudian, Benny terbang kembali dari luar. Said, tidak masalah. Mereka naik kereta kembali ke tempat tinggal mereka. Dan ketika mereka mengobrol, mereka juga mengatakan bahwa kamu baik-baik saja. Glenda berkata, itu bisa dianggap sebagai penyelamatan nyawa mereka sendiri. Benar sekali, kata Xiao Xiao setuju. Wu Heng melonggarkan kerahnya dan berkata, lebih baik mereka percaya saja. Dan itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan. Glenda, kau harus meninggalkan kota ini sekarang dan urus mayat ini. Ya, Glenda berdiri, meninggalkan barang-barangnya, dan berjalan keluar. Glenda pergi, Wu Heng juga berdiri dan berjalan menuju belakang. Ketika aku kembali ke kediaman sang putri dan memasuki gedung, aku melihat sang putri duduk di ruang tamu menunggu, dan beberapa pelayan sibuk di sekitarnya. Yang Mulia, sang putri berdiri dan memberi hormat. Ya, Wu Heng mengangguk. Sang putri berkata kepada orang-orang di sampingnya, kalian turun dulu. Kalau tidak ada yang penting, jangan masuk. Ya, jawab pembantu itu. Dan mereka semua turun ke bawah. Pada saat itu, sang putri datang, membantunya melepaskan mantelnya, dan bertanya dengan suara rendah, apakah semuanya berjalan baik, tuanku? Menteri Administrasi memang menanyakan 2 pertanyaan. Tidak ada masalah, saya sudah menjawab semuanya. Wu Heng duduk di samping. Usahaku semalam pasti akan membantumu. Sang putri masih berdiri di seberangnya. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa makna kata-katanya mudah disalahpahami, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Wu Heng berkata, berkat informasi itu, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nanti. Pikirkan baik-baik apakah ada yang terlewat dan beritahu saya jika sudah. Baik, Tuan. Sang putri mengangguk. Wu Heng berdiri lagi dan berkata, aku akan kembali ke ruang kerja. Kalau ada yang datang menemuiku, bilang saja kau lelah dan ingin istirahat. Aku akan kembali untuk makan malam nanti.
Ya, jawab sang putri sambil menundukkan kepala. Wu Heng naik ke atas dan berjalan ke ruang belajar. Setelah duduk di meja selama beberapa saat, Glenda terbang kembali dalam bentuk hantu. Dia meregangkan badan di udara dan berkata dengan penuh emosi, hantunya masih lebih baik. Tubuh itu terlalu buruk. Mendengar ini, nampaknya ia meremehkan makhluk hidup. Wu Heng bertanya, bagaimana kamu menangani mayatnya? Tak lama setelah meninggalkan kota, kami bertemu sekawanan serigala. Kami berinisiatif memberi mereka makan. Sekarang, kurasa tulang-tulang mereka pun sudah menjadi tongkat untuk menggigit. Jelas Glenda. Xiao Xiao menggigil di sampingnya. Bibi, apa yang kamu katakan sangat menakutkan. Glenda tersenyum. Serigala-serigala itu juga bingung saat itu. Mungkin itu pertama kalinya mereka melihat manusia dengan sukarela berjalan dan berbaring di tanah untuk mati. Sangat jelas, kata Wu Heng. Xiao Xiao dan Benny juga mengangguk setuju. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Glenda terus bertanya. Aku akan meminta putri untuk memberi tahuku jika terjadi sesuatu. Ayo kita pergi ke dunia zombie dulu. Ketiga hantu itu mengebor langsung ke dalam tubuhnya. Wu Heng membuka gerbang dan langsung masuk. Di sisi lain adalah ruang pemantauan penjara. Kerangka itu duduk di depan monitor. Rongga matanya yang kosong menatap tanpa bergerak ke arah layar di depannya. Wu Heng melepaskan tiga hantu terlebih dahulu. Lalu dia berjalan ke arah kerangka itu, merangkul bahunya, dan berkata, putar rekaman pengawasan dari sel 202, 203, dan 204. Ketiga gambar pengawasan diperbesar, dan zombie yang gelisah dapat terlihat dengan jelas. Tidak ada perubahan yang nyata pada bentuk tubuhnya, tetapi sayap di belakangnya telah tumbuh sekitar 20 cm, yang dapat dilihat dengan jelas melalui pengawasan. Ia mengepakkan sayapnya sesekali, sambil mengangkat awan debu ke sekelilingnya. Aku tidak merasa ada perubahan. Wajah kecil itu menempel di layar. Jangan terlalu dekat, itu buruk untuk matamu. Paman, apakah kamu sengaja mencoba mengatakan sesuatu kepadaku? Wu Heng tersenyum dan berkata, ayo pergi. Kita tangkap orang-orang yang kita tangkap kemarin. Keluar dari ruang pemantauan dan langsung menuju area sel. Dalam perjalanan, saya melihat kerangka alkimia mendorong gerobak besi. Ikuti aku, kata Wu Heng pada kerangka alkimia itu. Si kerangka membalikkan kereta dan mengikutinya ke koridor sel. Teknik mansion terbuka, memperlihatkan pasukan kerangka yang mengenakan baju zirah standar kerajaan Yeko dan pedang panjang di pinggang mereka. Mereka semua menoleh untuk melihat. Di bagian dalamnya ada 5 sangkar besi. Di dalamnya ada 5 profesional level 18 yang masih lemah. Bawa mereka keluar. Perintah Wu Heng pada kerangka itu. Tabrakan gelombang. Kerangka di dalam segera beraksi, menyeret kelima orang itu keluar. 5 orang diseret keluar dari teknik mansion dan melihat sekeliling dengan ketakutan dan kebingungan. Ketika saya melihat kerangka di mana-mana dan mendengar raungan binatang buas yang datang dari sel isolasi, ekspresi semua orang berubah lagi. Pangkalan percobaan necromancer, itu pasti tempat ahli nujum mempelajari ilmu nekromansi. Sialan, dia ingin menggunakan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan. Bab 829 ini hanya masalah satu kalimat. Engah gelombang. Tepat saat seseorang hendak melawan, kerangka penjaga itu menusuk perutnya dengan 2 pedang. Darah mengucur deras, dan tubuhnya yang sudah terluka parah menjadi semakin lemah. Wu Heng melihatnya dan berkata langsung, mulai dari kamar 205, setiap orang akan dipenjara di dalam sel. Kerangka itu beraksi lagi. Dia menyeret beberapa orang ke dalam sel. Wu Heng, Laboratorium Necromancer melanggar peraturan asosiasi. Mari kita bicarakan. Tujuan kita adalah berperan sebagai pangeran kedua. Kerjasama adalah pilihan terbaik. Saya dipekerjakan di sini. Dendammu tidak ada hubungannya dengan saya. Biarkan saya pergi dan saya bisa memberimu sejumlah besar uang. Kamu telah menyinggung banyak orang. Tidak ada hal baik yang akan terjadi padamu. Wu Heng, kamu tidak bisa melakukan ini. Beberapa orang berteriak keras, menimbulkan banyak kebisingan. Selama perlawanan, kerangka itu menusuknya beberapa kali sebelum dengan enggan menyeretnya ke dalam sel dan membelenggunya. Gerbang besi ditutup, kebisingan mereda. Wu Heng berkata kepada kerangka alkimia, biarkan mereka memulihkan diri hari ini.
dan mulai transformasi zombie besok. Tengkorak alkimia mengangguk dan membuat catatan di buku catatan. Lalu berbalik dan pergi. Masalah 5 profesional level 18 sudah selesai. Ketiga hantu itu terbang mundur, menunjuk ke arah sel-sel di depan, dan berkata dengan nada menyesal, "Paman, ketiga zombie itu masih level 19. Wu Heng membuka lubang pengamatan sempit di gerbang besi dan melihat ke dalam. Seketika itu juga, raungan zombie pun terdengar. Setelah menutupnya kembali, dia berkata, "Kita tunggu saja. Kita baru keluar 2 hari. Mungkin kita bisa mencapai level 20 dalam beberapa hari." "Baiklah." Xiao Xiao mengangkat bahu. Kembali ke ruang pemantauan. Xiao Xiao dengan gembira menceritakan kepada Glenda tentang kejadian tadi malam ketika kerangka Sanshan bertarung sendirian melawan 6 orang. Saat itu, Granda dirasuki oleh salah satu anggota perkumpulan rahasia dan tidak melihat pertempuran itu. Setelah mendengar cerita kecil itu, Glenda menatap Bernie, yang terakhir juga mengangguk, yang menunjukkan bahwa memang begitulah adanya. Hal ini membuat Glenda semakin terkejut. Wu Heng menceritakan padanya tadi malam tentang kemenangannya atas 6 profesional level 18. Dan menyebutkan bahwa satu-satunya penyihir yang lolos menggunakan asap. Tanpa diduga, kekuatan tempur utama adalah Sanshan. Yang ini tampak seperti kerangka serangga raksasa. Bahkan pada level 20, itu terlalu berlebihan bagi seseorang untuk mengalahkan 6. Terlebih lagi, dia dan Benny sama-sama telah mencapai level 20. Selain mampu menekan dan melahap hantu yang tersisa, mereka tidak dapat langsung membunuh profesional level 18. Wu Heng duduk di kursi. Setelah mendengarkan percakapan Sanhun selama beberapa menit, dia berhenti memperhatikan. Dia mulai berpikir tentang 3 zombie level 19 di sel 202 hingga 204. Awalnya, mereka bertiga hanya profesional level 18. Tetapi setelah disuntik virus, level mereka ditingkatkan ke level 19 keesokan harinya. Kecepatan peningkatannya mengejutkan Wu Heng dan ketiga hantu. "Saya pikir saya telah menemukan bug pada batas level dan dapat dengan cepat melatih sekelompok kerangka level 20. Namun setelah beberapa hari, tampaknya tidak ada yang berubah. Tidak mencapai level 20 seperti yang diharapkan." Wu Heng merenung sejenak dan menemukan 2 kemungkinan. Tipe pertama adalah para profesional yang fondasinya sudah tinggi. Tidak seperti masyarakat biasa. Kondisi mereka setelah terpapar virus akan jauh lebih baik. Jadi langsung naik dari level 18 ke level 19. Alasan kedua adalah karena reputasi. Para profesional level 18 ini telah mencapai batas untuk naik ke level 19. Tetapi dibatasi hingga level 18 karena persyaratan reputasi tidak mencukupi. Setelah disuntik dengan virus zombie, ia berubah dari seorang profesional menjadi zombie. Aturan reputasi juga dibatalkan, dan secara alami ditingkatkan ke level 19. Pikirkanlah seperti ini, Wu Heng merasa kemungkinan kedua lebih mungkin. Ini memenuhi kriteria untuk kenaikan level. Jika ini benar, maka hanya dapat ditingkatkan ke level 19. Dengan kata lain, setelah berubah menjadi zombie, kecepatan peningkatan dari level 18 ke level 19 cepat. Dan jika Anda ingin mencapai level 20, Anda perlu menggunakan inti mayat untuk kultivasi. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Wu Heng berkata demikian, lalu kembali memikirkan tentang keefektifan bertarung dari kumbang badak kerangka Sanshan dalam benaknya. Kerangka level 20 dapat bertarung melawan 6 profesional level 18, yang cukup kuat, meski tidak sebesar yang digambarkan dalam cerpen. Dan sudah berkali-kali mendapat tekanan dari musuh. Namun mampu menahan 6 orang lawan saja sudah merupakan suatu prestasi yang berlebihan. Tentu saja, kekurangan Sanshan juga terlihat jelas. Semua pertempuran bergantung pada kekuatan kasar dan kecepatan yang disediakan oleh sayap, menyerbu dan menjatuhkan atau menghancurkan musuh. Pada dasarnya tidak ada keterampilan yang terlibat. Inilah kekurangan zombie yang berubah menjadi kerangka. Mereka tidak memiliki keterampilan dasar layaknya seorang profesional, sehingga gaya bertarung mereka lebih mirip serangan binatang buas. Namun ada solusinya. Orang-orang yang dipenjara di sel belakang termasuk beberapa zombie profesional yang telah mencapai level 19.
Mereka semua awalnya profesional dan memiliki kemampuan bertarung dasar. Tergantung pada apakah ia akan terawetkan setelah diubah menjadi kerangka. Jika Anda memiliki kekuatan dan kecepatan yang sama seperti Sanshan, dan mempertahankan pengalaman atau keterampilan tempur seperti seorang profesional, itu benar-benar kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Ketika saya memikirkannya, saya merasa sedikit bersemangat. Wu Heng memeriksa waktu, lalu mengambil radio dan menelepon Li Yahong. Di dunia lain, matahari berada tinggi di langit. Di jalan yang berkelok-kelok, gumpalan asap mengepul dari hutan, perlahan-lahan menatap ke tengah jalan, dan menjelma menjadi penyihir, Viola, yang mengenakan jubah hitam compang camping dengan debu dan darah di sudut-sudut pakaiannya. Viola tampak lesu dan pucat, matanya mengamati sekelilingnya dengan waspada. Anak sialan, seharusnya aku membunuhmu dulu terakhir kali. Viola menggertakkan giginya dan bergumam dengan kejam. Pada saat yang sama, saya juga terkejut dengan tingkat pertumbuhan pihak lain. Belum lama ini dan kekuatan mereka telah meningkat ke level ini. Bahkan dengan dukungan asosiasi, hal itu tidak mungkin dilakukan dengan cepat. Awalnya saya berencana untuk kembali ke Treasure Island untuk membalas dendam padanya setelah masalah ini selesai. Sekarang tampaknya jika saya benar-benar pergi ke sana, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Dia menarik napas dalam-dalam 2 kali dan meminum 2 botol obat lagi. Tunggu sampai pernafasan Anda stabil. Dia mengeluarkan seperangkat pakaian dari cincin luar angkasa dan melanjutkan perjalanan menyusuri jalan tanah. Setelah berjalan beberapa saat, saya mendengar suara krek dari samping. Saya melewati hutan dan melihat 3 pria sedang mengumpulkan kayu bakar dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba melihat Viola muncul. Mereka bertiga tertegun dan tanpa sadar mengambil kapak di tangan mereka. Viola langsung berkata, "Jangan gugup, aku hanya lewat." "Mengapa kamu di sini?" tanya seseorang. Viola berkata, "Keluarga saya mengalami tragedi, dan kerabat saya terpisah. Saya juga tersesat di pegunungan dan sedang mencoba mencari lokasi kota terdekat. Idenya juga sangat sederhana. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Dan aku sedikit bingung di hutan. Aku masih perlu mencari tempat untuk beristirahat dan menyembuhkan lukaku sebelum membuat rencana apapun. Kalau orang itu benar-benar mengejarku, aku masih punya waktu untuk melarikan diri." 3 orang di seberang menatapnya lagi. Dilihat dari pakaian dan kulitnya, dia tidak tampak seperti orang asing. Dia pasti wanita dari kota itu. Lalu dia bertanya, "Kamu dari mana?" "Dari kota Cirrus. Aku belum pernah mendengarnya." "Kamu mau kemana?" "Kota Nirali. Jauh sekali. Dan kau salah arah." Pria itu menatapnya lagi. Wajahnya memerah. Ia terbatuk pelan dan berkata, "Masih setengah hari lagi sebelum gelap. Desa kami ada di sana. Kembalilah bersama kami dulu. Dan kami akan berangkat besok." Wajah Viola berseri-seri karena gembira. "Terima kasih banyak, tuan-tuan." Mereka bertiga menggaruk-garuk kepala dan tertawa. Berjalan keluar dari hutan bersama-sama. Mereka bertiga berlomba-lomba untuk memperkenalkan desa itu kepadanya. Dan tak lama kemudian mereka melihat garis besar desa tersebut. Begitu melangkahkan kaki memasuki desa, saya mendengar keributan di dalam. 3 penjaga dan 6 anggota geng yang mengenakan baju besi kulit berkumpul di pusat desa. Beberapa penduduk desa, termasuk beberapa anak setengah dewasa, telah diikat, dan para penjaga mengangkat dan menurunkan cambuk mereka, sehingga menimbulkan suara retakan. Semua profesional di atas level 5 harus mendaftar untuk melawan mayat hidup utara. Kau berbohong tentang jumlah dan pangkatmu. Kurasa kau sedang mencari mati. Para tetua desa segera melangkah maju, membungkuk, dan berkata, "Tuan-tuan, tolong berhenti memukuli saya. Kalau terus begitu, saya akan mati." Penduduk desa lainnya pun melakukan hal yang sama dan memohon belas kasihan dengan suara keras. Kapten pengawal itu tak berhenti di situ. Mengumpat, lebih baik dia mati saja. Kejahatan ini pantas dipenggal. Orang tua itu berkata, Tuan, kami bersedia pergi bersama Anda dan meninggalkan beberapa profesional di desa. Ada binatang buas di luar desa, dan musim gugur akan segera tiba. Apa gunanya kalian? Bajingan tua.
Seorang anggota geng yang mengikuti mengumpat dan menarik lelaki tua itu. Kau terlalu bodoh. Apakah ada orang di desamu? Itu hanya masalah kata-kata kapten, kan? Bab 830 Boneka Aneh. Orang tua itu mengerti maksud orang itu dan berbalik untuk mengatakan beberapa patah kata lagi kepada penduduk desa di belakangnya. Mereka semua pulang, mengambil beberapa koin tembaga dan perak, lalu menyatukannya. Orang tua itu membawakan uangnya. Kapten pengawal mengambilnya, menghitung koin-koin peraknya, dan menimbang pundi-pundi berisi koin-koin tembaga. Ia berkata, "Lepaskan." Beberapa penduduk desa di tanah dilepaskan, dan mereka yang penuh bekas cambukan dibawa pergi oleh penduduk desa lainnya. Sang kapten mengeluarkan lagi beberapa surat perintah pencarian dari sakunya, melemparkannya kepada lelaki tua yang menyerahkan uang, dan berkata dengan suara dingin, "Ini adalah surat perintah pencarian yang dikeluarkan oleh atasan. 2 pria dan 1 wanita, tinggi dan fitur. Harap perhatikan orang luar." Orang tua itu segera mengambilnya dan mengangguk berulang kali. Seseorang memasang beberapa poster pencarian pada dinding yang terlihat jelas di alun-alun. Tidak ada potret yang jelas pada poster pencarian itu. Yang ada hanya garis besar sosok-sosok berjubah hitam dengan tinggi yang berbeda-beda dan ciri-ciri keterampilan mereka. Masalahnya telah dijelaskan. Para penjaga berjalan keluar bersama para anggota geng, dan penduduk desa mengikuti di belakang mereka. Setelah berjalan sampai ke gerbang desa, saya melihat 3 orang laki-laki dan seorang perempuan tengah membawa kayu bakar. Para penjaga dan anggota geng semuanya memusatkan pandangan mereka, terutama pada wanita itu, dan mengamatinya dengan saksama beberapa kali. Masih ada beberapa yang lolos. Mari kita uji level mereka dan singkirkan para profesional di atas level 5. Sang kapten melambaikan tangan ke belakang. Penduduk desa yang mengikutinya semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. "Mengapa Anda kembali saat ini? Bukankah ini baru saja diantar ke rumah Anda?" Mendengar perintah itu, seorang penjaga memimpin seorang anggota geng dan berjalan mendekat sambil membawa kristal tingkat uji. "Pegang ini." Ketiganya tampak muram, tetapi mereka tetap memegang kristal itu dengan paksa. 2 di antaranya level 5 dan 1 level 6. Para penjaga dan anggota geng semuanya mencibir. Masih ada kejutan. Lalu, dia menyerahkan kristal itu kepada wanita itu dan berkata, "Pegang ini." Menatap kristal yang diserahkan, mata Viola terpaku. Ketiga warga desa yang dilempar ke kayu bakar kering dan ditahan itu berteriak, "Dia bukan warga desa. Kenapa kalian tangkap dia? Dia dari kota. Kamu tidak punya hak untuk mengendalikannya di sini." "Dari kota." Kapten itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menoleh, menatapku dengan pandangan sedikit menyelidiki. Dia melirik poster pencarian yang dipasang di belakangnya lagi, dan tatapannya sedikit berubah. Katanya, "Lupakan saja kalau kamu bukan dari desa. Akhir-akhir ini cuaca di luar tidak tenang, jadi jangan berkeliaran." "Terima kasih sudah mengingatkan, Pak." Viola menjawab sambil tersenyum, lalu mengeluarkan beberapa koin perak. "Ini uang mereka." Kaptennya mengambil uang itu dan berkata, "Lepaskan dia." Para penjaga dan anggota geng tercengang dan menatapnya dengan aneh. Kapan kapten menjadi begitu mudah diajak bicara? 3 penduduk desa dibebaskan. Para penjaga pun pergi menjauh. Setelah penjaga pergi, penduduk desa segera berkumpul dan mulai menanyakan keadaan ketiga orang itu. Ketika mereka mengetahui bahwa Viola ditemui di jalan, mereka semua tampak bingung. Lelaki tua yang sedari tadi berbicara dengan para penjaga, yang pastilah kepala desa, memaksakan senyum dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Nona. Kami akan mengambil uangnya dan mengembalikannya kepadamu sesegera mungkin." Viola tersenyum dan berkata, "Saya ingin beristirahat di desa selama 1 malam. Ini biaya akomodasinya, tempatnya kecil. Bagaimana kami bisa memanfaatkan sebanyak itu? Kalau begitu tunggu sampai aku datang lagi lain kali dan kamu bisa mengembalikannya kepadaku." Kepala desa memaksakan senyum di wajahnya yang keriput dan berkata, "Saya akan menyiapkan kamar untuk Anda beristirahat." Bagus. Mereka berjalan sampai ke pusat desa, di mana kepala desa menyiapkan ruangan terpisah untuknya. Lalu dia meminta seseorang untuk turun dan menyiapkan makan malam. Setelah mengantar penduduk desa pergi,
Viola menutup pintu, membuka jendela dan melihat keluar. Ia berubah menjadi awan asap dan langsung terbang keluar. Di hutan lebat, begitu tak terlihat lagi dari desa. Rombongan itu meninggalkan jalan dan langsung menuju hutan lebat. Jalan itu sulit dilalui. Dan seiring bertambahnya kecepatan, butiran keringat mulai muncul di dahi beberapa anggota geng berpangkat rendah. "Kapten, mengapa Anda terburu-buru?" teriak seseorang. "Kembalilah lebih awal dan bagi uangnya lebih awal." Sang kapten menoleh ke belakang dan mempercepat lajunya lagi. Ketika mengingat kembali wanita di pintu masuk desa, saya makin merasa ada sesuatu yang salah. Mereka datang kali ini. Mereka mengaku datang untuk menangkap warga desa dan mengirim mereka ke tentara. Tetapi kenyataannya mereka hanya memasang pemberitahuan pencarian orang di setiap desa. Kota Nilali diserang. Dan saya dengar ada banyak korban jiwa. Tidak masalah bagi orang-orang ini untuk menindas penduduk desa biasa dan menghasilkan uang. Siapa yang sebenarnya ingin menangkap orang-orang itu? Saya benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Namun, wanita yang ditemuinya di pintu masuk desa saat ini membuatnya agak curiga. Itu tidak mungkin hanya kebetulan. Semoga tidak, gemerisik gelombang. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara sesuatu bergerak melalui rumput di belakangnya. Semua orang berhenti dan melihat ke belakang. Detik berikutnya, beberapa binatang yang terbuat dari asap melompat keluar dari rerumputan dan membunuh semua orang. Lalu asap itu berubah menjadi Viola dan menatap mayat-mayat di tanah. "Aku tidak senang. Ini nasib burukmu." Dia membungkuk dan mengambil dompet dari mayat, lalu menggulung mayat dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Ia berubah menjadi asap lagi dan kembali ke desa. Dunia zombie. Ruang pemantauan. Suara Lia Hong datang dari ujung lain. Telepon satelit. "Halo, ini aku. Di mana aku?" tanya Wu Heng. "Ada di alun-alun pusat. Apa perlu aku ke sana?" tanya Lia Hong langsung. Wu Heng melihat jam. Dan saat dia datang, hari sudah gelap. Terlebih lagi, ia harus kembali ke dunia lain dan terus memainkan peran sebagai pangeran kedua. Setidaknya ia perlu tinggal di sana untuk sementara waktu. Wu Heng berkata, "Aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari." "Baiklah," Wu Heng melanjutkan. "Izinkan saya bertanya sesuatu. Apakah ada tempat di kota Xinfu yang bisa membersihkan zombie?" Selain berhasil membunuh pangeran kedua, keuntungan terbesar dari operasi ini adalah mesin tiket kereta hantu. Bahkan jika dia memiliki topi kondektur, dia dapat memberikan tiket yang dihasilkan mesin tiket kepada bawahannya. Oleh karena itu, rencananya adalah mengumpulkan beberapa jiwa yang tersisa dan mempelajari cara memproduksi tiket. Pihak lain terdiam sejenak, lalu berkata, "Tidak ada lagi di kota ini, tapi kamu bisa mencari tempat di desa-desa sekitar. Aku akan menyuruh seseorang mencarinya dan akan kukabari kamu kalau sudah waktunya." Sebagai kota pertama, kota Xinfu adalah kota yang paling tuntas membasmi zombie. Sekarang saya tidak dapat menemukan bagian yang hilang. "Baiklah," Wu Heng mengangguk. Kemudian, keduanya mengobrol sebentar tentang pangkalan itu. Tunggu sampai pembicaraan selesai sebelum menutup telepon. Kemudian, Wu Heng terus mengeluarkan 5 cincin ruang angkasa dan mengeluarkan item di dalamnya satu persatu. Cincin luar angkasa itu milik 5 profesional level 18 yang dipenjara, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memeriksanya setelah mendapatkannya. Ada banyak jenis kebutuhan sehari-hari, kantong uang, akta rumah, gulungan dan ramuan. Singkirkan semua hal lainnya. Matanya tertuju pada lampu minyak portabel yang dilapisi karat tembaga. Lentera pemburu jiwa objek yang menakjubkan. Efek, melacak target. Efek samping, menguras ki dan darah. Deskripsi, saat pengguna meniup sumbu dan meneteskan darah, rambut, atau jaringan tubuh lainnya, itu dapat mengungkapkan lokasi target. Wu Heng mengangkat alisnya. Tampaknya para pembunuh berjubah hitam menemukan lokasi pangeran kedua melalui benda langka ini. Sebenarnya efeknya tidak jauh berbeda dengan tracking pendant miliknya. Yang keduanya merupakan benda ajaib untuk menemukan target. Efek sampingnya agak mirip. Liontin itu membutuhkan tetesan darah, dan lampu minyak menghabiskan ki dan darah pemakainya. Bagaimana Anda bisa menemukan barang seseorang tanpa darah?
Perbedaannya terletak pada metode pelacakan. Tracking pendant membutuhkan pakaian dalam atau barang milik target. Sementara, soul chasing oil lamp membutuhkan darah, rambut, atau jaringan tubuh. Ini memberiku sarana untuk melacak targetku. Namun, deskripsi, meniup, sumbu terasa agak aneh. Yang lain meniupnya, tetapi justru meniupnya hingga terbakar. Apa ini? Paman, Xiao Xiao terbang dan bertanya. Dua orang lainnya juga melihat. Saat ini, Sanhun sedang memilah rampasan perang lainnya. Dan gulungan serta koin dibagi menjadi beberapa tumpukan. Ini barang langka yang bisa melacak target dengan membakar rambut dan darah mereka. Wu Heng mengangkat lampu minyak dan menunjukkannya kepada ketiga hantu itu. Glenda tiba-tiba menyadari. Apakah si pembunuh menggunakan ini untuk menemukan pangeran kedua? Seharusnya begitu. Lalu di mana mereka menemukan rambutnya? Tanya Xiao Xiao. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Glenda berkata. Dimanapun kau menemukannya, itu tidak penting. Ini seharusnya menjadi pengingat untukmu. Berhati-hatilah di luar sana nanti. Jangan sampai sehelai rambut pun rontok. Kenapa kau tidak menutupnya saja dengan semen dan tidak membiarkan rambutku rontok? Kata Wu Heng dengan marah. Ambil saja kalau jatuh, kata Glenda lagi. Xiao Xiao dan Benny tertawa di samping mereka. Semua hasil rampasan dilihat. Wu Heng mengumpulkan semuanya ke dalam cincin luar angkasa sesuai dengan jenisnya. Kalian kembali dulu. Kami harus kembali. Ketiga hantu itu memasuki tubuh itu. Dan Wu Heng membuka pintu dan langsung masuk. Hari sudah senja ketika kami kembali ke kediaman sang putri. Setelah membiarkan ketiga hantu itu bergerak bebas, Wu Heng mencuci wajahnya, mengenakan topeng, dan berjalan menuruni tangga. Setelah turun ke bawah, sang putri berdiri dan berkata, "Yang mulia, makan malam sudah siap. Kami punya beberapa hidangan favorit Anda. Ayo pergi." Kami masuk ke restoran bersama-sama dan makan malam sudah tersedia di meja. Karena selalu ada pelayan yang mengikutinya, Wu Heng selalu mengenakan topeng. Pembicaraan antara keduanya hanya sekadar basa-basi sederhana, tidak terlalu serius. Tunggu sampai makan malam selesai. Setelah para pelayan mengumpulkan semua peralatan makan, Wu Heng kembali ke kamar tidur bersamanya. Dua pembantu sedang merapikan tempat tidur di kamar tidur. Sang putri berkata, "Kembalilah dan istirahatlah. Kau tidak dibutuhkan di sini malam ini." Ya, semua pelayan mundur. Hanya ada dua orang yang tersisa di kamar tidur itu. Wu Heng melepas topengnya, duduk di meja dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia memperhatikan dengan seksama sang putri yang telah memaksa dirinya untuk menandatangani kontrak. Dia tampak muda, berusia sekitar 20 tahun, dan tingginya hampir sama dengan bahu Wu Heng. Dia memiliki tubuh proporsional dan wajah cantik. Untuk bisa menjadi seorang putri, dia harus cantik. Di seberangnya, sang putri melihat orang lain sedang menatapnya. Wajahnya sedikit memerah saat dia menundukkan kepalanya. Wu Heng menarik kembali pandangannya dan bertanya, "Berapa umurmu?" 22. Di mana pangeran kedua? 34 tahun. Jawab sang putri. Pangeran kedua sudah berusia 34 tahun. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Aku pikir dia akan lebih muda. Wu Heng kemudian bertanya, "Berapa umur pangeran tertua?" Sang putri berkata, "Saya tidak yakin berapa usianya sebenarnya. Tetapi dia mungkin berusia lebih dari 45 tahun. Pangeran tertua berusia 40-an. Pangeran kedua berusia 34 tahun. Dan putri kelima seharusnya berusia 20-an. Raja tua itu cukup energik. Rentang usianya sangat besar. Apa sebenarnya yang terjadi di kerajaan? Mengapa jadi seperti ini?" Wu Heng menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. Kita masih dapat memahami sesuatu dengan menyatukan informasi dari dunia luar. Tetapi apakah itu benar atau apa kebenarannya? Sungguh mustahil untuk dipastikan. Sang putri mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu berkata, "Aku tidak tahu detailnya. Yang ku tahu hanyalah bahwa tiba-tiba dilaporkan bahwa pangeran tertua membunuh raja tua. Dan Clifford membawa kita keluar dari kota kerajaan dan menduduki tempat ini." Wu Heng berhenti sejenak sebelum menyadari bahwa Clifford adalah nama pangeran kedua. "Kau seorang putri. Dan kau tidak tahu apa-apa." Wu Heng terkejut. Mereka butuh seorang putri.
Dan akulah yang cocok. Sang putri tersenyum kecut dan melanjutkan. Jika suatu hari nanti semua ini berakhir, izinkan aku keluar dan pergi dari sini. Ikutlah denganku untuk memainkan peran pangeran kedua. Dan kau boleh pergi kemanapun kau mau mulai sekarang. Pihak lainnya mengangguk. Setelah memahami apa yang ingin saya ketahui, saya tidak memikirkan pertanyaan lain lagi. Lalu ia berdiri dan berencana untuk kembali beristirahat. Melihatnya berdiri, tubuh sang putri bergetar. Lalu dia menundukkan kepalanya dan mencengkeram selimut dengan jari-jarinya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki mendekati pintu dan mendongak. Wu Heng berkata, istirahatlah. Aku akan tidur di sebelah. Kamu mau ke sebelah? Wu Heng menatapnya dan bertanya, apakah kamu siap? Tidak, tidak. Dia tahu persis apa yang akan terjadi jika seorang pria dan seorang wanita menandatangani kontrak perbudakan. Selama lebih dari sehari, saya telah mempersiapkan diri secara mental. Khususnya, tidak mungkin untuk menyimpan niat jahat terhadap tuannya, karena segala sesuatu pasti terjadi cepat atau lambat. Kalau begitu, ayo kita bersiap-siap dulu dan tidur lebih awal. Wu Heng membuka pintu dan langsung keluar. Sang putri juga berjalan ke pintu. Mendengarkan pintu kamar sebelah terbuka, lalu masuk. Saat itu jantungku masih berdebar-debar. Tampaknya orang yang menandatangani kontrak dengan saya tidak sekejam yang saya bayangkan. Dengung-dengung-dengung gelombang, deru mesin yang menusuk tulang memecah kesunyian malam. Di bawah sinar bulan keperakan, sebuah sepeda motor hitam melaju cepat dan berhenti di depan sebuah rumah tua. Lilith mengenakan jaket kulit hitam dan sepatu bot hitam. Setelah melepas helmnya, ia bersandar dan mengibaskan rambut panjangnya yang berantakan. Dia menggantungkan helm pada pegangannya dan berjalan langsung ke dalam rumah kuno itu. Ding-ling-ling gelombang, pintu terbuka dan bel berbunyi dengan menyenangkan. Lalu, terciumlah bau kayu. Ketuk-ketuk gelombang, ada langkah kaki di tangga kayu yang menuju ke atas. Seorang kurcaci yang mengenakan kacamata berlensa tunggal berjalan perlahan dan memberi hormat. Kepala Lilith. Sambil berkata demikian, dia menjentikkan jarinya. Sebuah meja bundar berkaki 8 merangkak dari kejauhan, diikuti oleh boneka kaku, yang membawa cangkir teh dan kue dan meletakkannya di atas meja bundar. Lilith mengangguk dan berkata, apakah barang yang saya pesan sudah siap? Tentu saja, kurcaci itu mengeluarkan sebuah kotak hadiah besar dan meletakkannya di atas meja. Kotak satin hitam itu terangkat, memperlihatkan sebuah boneka berwajah indah di dalamnya. Tentu saja saya sudah mengerahkan upaya terbaik saya untuk kargo khusus Anda. Kargo ini dapat memenuhi semua kebutuhan Anda, termasuk mengangkut hantu. Si kurcaci berkata, dengan nada kegilaan dalam kata-katanya. Dangji gelombang, Lilith dengan santai melemparkan sekantong koin emas dan menyimpan kotak hadiahnya. Semoga sukses seperti yang kau katakan. Seburuk apapun kredibilitasku, aku tak berani menipu kepala suku Lilith. Melihat pihak lain hendak pergi, kurcaci itu mempercepat langkahnya dan mengikutinya dari belakang. Dan sekelompok besar boneka juga keluar dengan suara gaduh. Ia melanjutkan, Pak Ketua, saya ingin tahu apakah kendaraan yang Anda parkir di depan pintu itu barang langka atau properti terbaru. Apakah saya bisa mempelajarinya? Sepertinya strukturnya sangat istimewa. Aku akan mengenalkanmu pada pembuatnya saat aku punya kesempatan. Lilith berjalan keluar dari rumah tua itu tanpa menoleh ke belakang. Di bawah tatapan satu sama lain dan berbagai boneka aneh, ia mengenakan helm dan duduk di atas sepeda motor. Berdengung gelombang, setelah diberi perintah, sepeda motor itu melesat pergi. Dalam sekejap mata, ia menghilang dalam malam. 2 hari kemudian, gedung parlemen, Menteri Administrasi dan Presiden bergegas menghampiri. Presiden memberi hormat dan berkata, Yang Mulia, prajurit yang pergi ke kota Nilali untuk menyampaikan intelijen telah kembali. Bagaimana keadaan di sana? Tanya Wu Heng. Presiden mengerutkan kening. Ekspresinya serius. Pada hari Anda pergi, 3 profesional level 18 di kota memimpin pasukan keluar kota untuk mengejar musuh. Mereka belum kembali. Para profesional level 18 yang tetap tinggal di kota juga meninggalkan kota keesokan harinya. Mengaku ada sesuatu yang harus dilakukan. Semua barang berharga di kediaman dikosongkan. Mata Wu Heng menyipit. Pertama karena terkejut.
lalu karena marah dan takut. Suaranya bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menangkap 3 orang yang meninggalkan kota dan memenjarakan mereka. Yang tersisa mungkin takut dan lari. Menteri Administrasi segera berkata, "Yang mulia, jangan cemas. Hanya dengan tetap tenang, Anda dapat menemukan solusi." Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan duduk lagi. Presiden melanjutkan, "Yang mulia, ada berita lain. Utusan dari kota Rentam telah tiba dan ditempatkan di kedai di kota Nilali.